Oke, teman-teman, sekarang aku mau ada pertanyaan berikutnya nih. Kan katanya lensa itu ada karakternya masing-masing, berbeda-beda. Dan pemilihan lensa itu berkaitan dengan storytelling-nya. Nah, ini sebenarnya artinya apa sih nih? Aku mau menanyakan kepada suhu-suhu Yopi yang ada di industri perfilman Indonesia nih. Mungkin ada yang bisa jelasin ke aku nggak sih sebenarnya? Gimana sih sebenarnya lensa apa? Ke Kang Unai, mungkin Kang. di CS juga. Sebelum kita melanjutkan Di atas diskusi kita sejarah. lebih dalam lagi mengenai sinematografi dan segala macam hal-hal yang menarik di dalamnya, kita coba break dulu ya sekarang ya. Kita break dulu beberapa menit, abis itu kita mulai lagi diskusinya. Stay. Aku mau menanyakan kepada suhu-suhu suhu Yopi yang ada di industri perfilman Indonesia nih. Mungkin ada yang bisa jelasin ke aku nggak sih sebenarnya? Gimana sih sebenarnya lensa apa? Ada karakter apa? Mungkin silakan silakan. Ada yang mau mengedukasi saya seorang yang sangat awam mengenai sinematografi. Mas Arif tuh. Silakan silakan Mas, silakan. Oke. Mas Arif terakhir aja, gua dulu aja atau Ical atau Mas Payadi gitu. Ya, boleh. Boleh, boleh. Ampun. Mas Arif menyimpulkan aja. Mas Ari pamungkas ya. Iya. Boleh. Iya. Lensa. Lensa karakter, lensa. Oke, kita bicara karakter lensa. Karakter lensa tuh kita bahas bukan dalam hal kali ini bukan kita bahas dari fisikalnya ya. Fisikalnya artinya bentuk lens, spherical lens, anamorphic lens, atau lensa mahal atau brandnya gitu. Tapi kita bicara bagaimana sinematografer memanfaatkan kemampuan lensa ini gitu. Soalnya kemampuan optiknya gitu. Untuk menyampaikan narasi visual atau narasi yang ditawarkan oleh link gitu. Nih, contohnya kita memanfaatkan kemampuan optik tuh misalnya fokus ya. Kan kadang ada treatment director yang ingin menyamarkan sesuatu gitu, menyamarkan objek dengan frame-nya gitu. Nah, itu kan karakter lensanya gitu. Nantinya kita menempatkan shallow focus gitu. Fokus tuh ada shallow focus, ada deep focus gitu. Contohnya waktu gua film Marlina tuh, gua udah mengkonsepkan untuk eksterior scene tuh memang lensa wide gitu dengan kedalaman di fokus gitu. Tapi ketika tiba-tiba Molly bertanya, bisa nggak ya? Kalau dengan Marlina pertama kali unggul dan pertama kali pengenalan karakternya Novi itu, si yang diperankan oleh Dea Panendra, itu bilang bisa nggak kita selalu menggunakan lensa wide terlalu kecil? Waduh, tapi kita harus menyamarkannya. Nah itu otomatis gue langsung berubah konsep. Ya itu otomatis gue harus menyamarkannya, gue harus mengganti lensa wide dan nggak tiba-tiba gue langsung konsep gue lari jauh gitu. Gue tetap menempatkan wide-nya, tapi waktu itu gue berpikir, aduh, gue nggak punya lensa karena anamorphic kan gitu tuh kalau misalnya tetap wide, tetap tele tapi kelihatan lebar gitu kan. Nah, gue nggak punya lensa itu saat itu, memang gue udah ketetapkan lensa super speed gitu. Akhirnya gue bilang, udah akhirnya gue memanfaatkan testop gitu untuk menyamarkannya. Jadi si Dea itu, si Novi itu blur. Ketika dia masuk range ya, dia menjadi fokus. Itu pengenalan karakter pertamanya Novi tuh di film Marlina tuh gitu. Jadi itu contoh yang
director menawarkan untuk menyamarkan karakter gitu. Gitu sih, kita memanfaatkan Tapi juga kemampuan jadi malah optik. secara naratif juga pengenalan ke karakter si Novinya juga jadi kayak ada tahapannya kan, dari pertama dia masih blur sampai dia lama-lama masuk ke fokus. Itu juga jadi kayak teknik bertutur juga kan secara visual. Iya, Itu adalah sesuatu iya yang lo itu. rencanakan apa Iya. emang ada keberadaan lensa? Iya, sebenarnya kan film itu kan juga nggak mutlak selesai di atas meja. Kadang kita juga meresponnya dengan keadaan kita waktu itu gitu kan. Lokasi yang bagaimana perubahan gitu kan. Value yang kita untuk sekali reki gitu kan. Tiba kita harus waktu itu karena lokasinya yang sebelumnya dipakai sama orang, jadi kita harus yang adjust lagi gitu sih. Jadi akhirnya berubahlah konsepsi gue sedikit, tapi nggak melenceng jauh sebenarnya. Itu aja intinya sih, bagaimana kita menempatkan karakter lensa itu sebagai kemampuannya, bukan dari fisikalnya. Itu aja sih, kemampuan kemampuan si teknis lensa ini untuk menghasilkan narasi visual gitu. Itu aja sih. Oke, thank you. Mungkin yang lain mau silakan Pak Edi. Iya ya, kalau buat saya lensa itu personal banget ya buat saya ya. Jadi saya ngerasain juga ketika pemilihan lensa juga balik lagi saya ngebahas dari ketika saya diberi sama director tentang ceritanya apa segala macam. Kalau filmnya sangat personal, ya saya pengen deket banget gitu sama pemain-pemainnya ya. Kalau filmnya agak sedikit point of view, mungkin saya mesti agak mundur dikit ya. Satu contoh di film Atira ya. Film Atira itu saya hanya pakai, kalau nggak salah juga hanya 3 lensa ya. 50, 35, 25. Bawahnya yang wide nggak ada, telenya yang tele banget 85 juga nggak ada. Jadi ketika dia butuh sesuatu yang wide, saya mundur jauh. Dan ketika saya butuh satu hal yang dekat, saya maju sampai kurang lebih hanya sekitar 2 feet. 2 feet itu ya 2 langkah daripada wajah. Jadi biar ngerasain karakter dengan kedekatan kepada pemainnya. Ada hal kayak gitu, dan itu emang kita udah diskusikan dengan director bahwa ini film personal banget. Saya pengen dekat. Oh ya udah, oke. Ya itu kalau buat saya sih lensa lebih kepada personal ya, personal gimana kita ngelihatnya ya, ada kayak gitu. Gitu ya. Oke, thank you. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Bang Ical, Pak O? Aku dikit aja nambahin, biasanya gue bahas lensa tuh gue masuk lewat gimana konsep komposisi kita sih sebenarnya gitu. Apakah ketika kita mikir filmnya ini bagaimana dikomposisikan, akhirnya gue memilih misalnya lensanya lebih wide. Itu sih, jadi seperti yang misalnya gue lakukan di film terakhir Perempuan Tanah Jahanam, bagaimana gue menganalogikan konsep pertunjukan wayang terhadap layar komposisi gue di film gitu. Jadinya banyak menggunakan salah satunya komposisi dari lensa wide, menceritakan pemain berjajar kiri kanan, dan juga masuk lewat lighting dengan menaruh titik cahaya selalu di tengah. Itu salah satunya gue masuknya lewat situ gitu. Juga kadang karakter, kalau gue bicara karakter lensa, mungkin gue masuk sedikit juga ke fisiknya sih, tadi seperti yang Yunus bilang. Jadi kadang gue juga butuh fisik lensa yang secara karakter tidak terlalu clean untuk mewujudkan storytelling gue gitu. Kenapa misalnya di Perempuan Tanah Jahanam gue memilih lensa super speed, memilih lensa super speed supaya karakternya memang tidak terlalu sharp, tidak terlalu jernih image yang gue dapetin ke kamera. Kira-kira gue masuk area lensa seperti itu, kira-kira. Mungkin yang lain bisa. Oke. Silakan Pak O, mungkin sebelum nanti ditutup sama Pak Arif. Nah, pas nih, Pak O director juga nih menempatkan lensa nih.
Gimana tuh? Ini jadi sinematografer dulu. Kalau kita kan sebelum memilih lensa karakternya kita harus kalau aku ingat banget bahwa dengan pilih lensa berarti bisa mengkontrol vokal length untuk film kita bisa juga mengkontrol cahaya yang akan kita gunakan dan bagaimana halnya dengan depth of field-nya. Maksudnya gini, setiap kayak film-film periodik yang aku kerjakan, aku pasti akan lebih milih lensa-lensa yang speed daripada yang clean, dan dengan super speed aku sering bisa dapat ingin hanya dengan lilin misalnya atau obor dan seperti itu. Nah, saya juga mempengaruhi color contrast, overall tone dari sebuah film, maka super speed sendiri yang punya keunikan dalam menerima tone color untuk periodik seperti itu. Saya lebih mengutamakan super speed seperti itu. Terus juga sebagai sinematografer kan kita nggak boleh egois kan. Jadi kita harus ingat bahwa nanti shot kita akan di-cut auditor, artinya kita memikirkan shot by shotnya itu bagaimana flow of movie shot by shot kita akan di-cut. Misalnya kalau editornya cut away yang cepat, terus kita close up kan berarti kan intention kan, penonton akan melihat sesuatu yang, karena saya sering bekerja dengan saudara-saudara yang selalu memakai cut dengan cepat sekali, itu konsiderasi saya memilih lensa juga bagaimana nanti akan menjadi mempengaruhi flow of movement ketika di editing. Juga yang terakhir pasti kamera, bagaimana ketika aku milih lensa ketika handheld ataupun ketika masuk ke dolly misalnya gitu karakternya. Jadi kayak waktu di Soekarno ketika bikin sesuatu yang kerusuhan, aku sudah pakai wide lens, sudah pengen ngeliatin semuanya yang bergerak, tapi harus ditambahin dengan shutter dan sebagainya. Jadi kalau kita ngomong kembali, kita tanya ke sutradaranya, dia mau nggak kayak apa sih ngomong, ya kan, baru kita milih lensa yang mungkin tepat buat dia gitu. Oh, oke. Jadi beda ya buat treatment yang periodik sama yang non periodik gitu ya Pak ya. Oke, Pak Arief mungkin kalau Pak Arief gimana tanggapannya? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, sebenarnya ketika kita mau menyajikan sebuah gambar, itu kan pertimbangannya gambar itu menampilkan kejernihan atau kekeruhan gitu, kejelasan atau keburaman. Nah, dari situlah kita mulai memilih, melangkah ke toolnya apa, jenis lensanya apa, segala macam. Tapi ada yang tadi tentang, jadi kalau kita syuting itu namanya dimensi ilusi. Jadi yang diterima penonton itu dimensinya tentang ilusi lensa. Waktu kita syuting itu namanya jarak ilusi. Nah, jadi kita harus berhati-hati menentukan jarak ilusi, makanya lensa 25. Terus karena mau close up kita nggak bergerak, tapi kita ganti lensa, artinya dimensi ilusinya berubah, jarak ilusinya tidak berubah. Apakah itu jadi pertanyaan director? Apakah director mau merubah dimensi ilusi penonton? Kalau nggak mau, kita harus pindah jarak ilusinya. Mendekat. Dengan lensa yang sama, kita mendekat. Nah, seperti inilah yang tadi disebut Mas Yadi tentang kedekatan atau apapun tentang lensa itu. Nah, secara dramatik, secara kedalaman sinematiknya, itu kamera itu, lensa itu matanya penonton. Tinggal bagaimana kita menempatkan posisi point of view-nya. Point of view atau subjektivitas si director atau subjektivitas tokoh atau subjektivitas siapa yang mau kita bawa. Tapi kamera itu tetap matanya penonton sebenarnya. Artinya ketika objektivitas ya berarti ya. Ya, ketika kita menggerakkan kamera,
200 penonton itu bergerak semuanya. Dimensi ilusinya. Nah, jadi nggak asal aja kita nempatin. Jadi kita biasanya kita punya pola, umpamanya semacam beginilah. Kalau kan tadi ngomongin soal Pak O, ada editing. Jadi memang benar kita namanya director of photography, director of film, director of art, itu merujuk pada sistem kerjanya, direct, menunjukkan. Nah, si editor itu menyajikan tugasnya. Makanya nggak ada director of editor, nggak ada. Di dalam sinema study nggak ada. Editor itu director kedua pun nggak ada. Jadi director itu tugasnya menyajikan. Nah, kita yang menunjukkan. Gitu. Nah, di area inilah kerjasamanya di director. Jadi kalau menurut aku semuanya harus diomongin sama director. Karena tugas sinematografer DOP itu mimpinya DOP itu cuman sebatas mewujudkan mimpinya director. Mewujudkan yang terukur, tidak terukur menjadi terukur. Itu soal sublimasi lah, beda-beda. Jadi aku pernah ngomong ke teman-teman, kita ini semacam serpa aja kok. Penunjuk jalan menuju puncak gunung. 10 langkah sebelum puncak kita berhenti. Director yang naklukin. Mungkin kita paling banyak syuting, melebihi director. Kita tahu jalan menuju puncak itu banyak cara. Tapi kita tetap seorang DOP, seorang serpa. Itu aja sih. Oke. Kayaknya dari pembahasan kita barusan ini kita juga sudah jadi membahas tentang seberapa intrikatnya sih dan seberapa beragamnya kali ya jenis-jenis kolaborasi dengan sutradara. Terus kayaknya kalau kayak misalnya tadi Pak Yadi kan sempat membahas bahwa kadang-kadang bersama dengan sutradara itu ada juga yang kayak Mbak Nen gitu di Pasir yang dia secara visual aja dia udah punya bayangan kan komposisinya blocking ada di mana, kalau kamera kalau komposisi segini dayanya di sini, ibunya di sini gitu, dia mungkin dia tinggal diskusi sama Pak Yadi tinggal mengatur lighting dan juga arah cahaya datang dari mana dengan adanya light apa gimana gitu kali ya Pak Yadi ya. Tapi juga di lain pihak ada juga sutradara juga ada juga yang cara kerjanya beda juga, yang misalnya lebih memberikan lebih meminta dan menunggu masukan lebih banyak dari DOP untuk membantu menyajikan narasi visual yang sebenarnya dibutuhkan untuk storyline-nya. Kira-kira ada sebelum kita menutup diskusi malam ini ada yang mau ditambahin nggak kira-kira mengenai? Aku nambahin aja ya. Sebenarnya boleh. Pengetahuan sinematografer dan director itu tumpang tindih sebenarnya. Tapi kalau si DOP-nya juga tahu apa pengetahuan tentang bercerita tentang director, pengetahuan director, begitu juga sebaliknya ketika director tahu tentang sinematografer itu apa, itu akan lebih kolaborasinya lebih intim dan akan menghasilkan sesuatu pastinya. Gitu. Jadi ya pastilah itulah pasti. Ya, silakan Pak, mau ditambahkan? Ya emang harus dekat sih sama direktur ya. Ya harus dekat ya sama direktur ya, karena biar gimana tuh ya komandan di lapangannya direktur bukan DP ya, maksud gue gitu. Dan ketika dia memilih kita juga dia udah tahu banget ya kalau ada yang dia pengen dia carikan, ada yang dia pengen dapatkan dari kita. Pernah juga sih saya dapat direktur yang pertama kali dia bikin film, terus tiba-tiba dia bilang, saya nggak mau kayak Laskar Pelangi, saya nggak mau kayak Pasir Berbisik, saya nggak mau kayak Eliana. Terus maunya kayak apa? Nggak tahu dia bilang kayak gitu. Terus ya akhirnya, ya udah deh kita bahas dulu deh lama. Akhirnya saya nemenin dia itu 3 bulan lamanya saya deketin dia. Akhirnya saya tahu, oh dia maunya tuh handheld, dia maunya itu one scene muter segala macam. Terus ya akhirnya ketahuan ketika ya bahwa memang perlu banget pendekatan kepada seorang DP kepada direkturnya gitu ya. Kenapa direktur itu selalu memilih
DP-nya itu aja ya, ya karena tadi ya, karena emang dia udah tahu apa yang dia mauin, apa segala macam, udah chemistry. Ibaratnya kayak gini ya, bahwa direktur sama DP tuh kawin, saya pikir kayak gitu ya. Nggak mungkin berantem deh, Ya. gitu-gituan. Itu sih. Oke. Yang lainnya mau ada yang mau nambahin mungkin Pak Ica, Pak O, Yunus, atau Pak Arif? Apa kedekatan soal sama director ya? Ya tadi sih sebenarnya udah benar tuh semua teman-teman menyampaikan. Cuman ya memang kalau gua melihatnya lebih sebenarnya awal banget itu dengerin direkturnya banget dulu supaya apa yang dia mau tuh bisa dimengerti. Jadi kalau masalah deket itu sebenarnya tercipta ketika kita udah melakukan suatu pekerjaan lain. Nah, maksudnya gue juga agak bingung tuh kalau dibilang deket atau gimana. Tapi intinya sebenarnya mengerti kali ya, mengerti, memahami, atau kalau bahasanya Parif tadi, kita bisa sih menjadi orang yang mengantarkan gitu. Jadi mungkin karena di situlah fungsi kita gitu. Lagi sih. Setuju. Oke, menarik banget. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke break dan sebenarnya kita udah membahas semuanya sih. Kita mau break apa mau udahan nih? Mungkin ada yang mau tambahin nggak? Storytelling. Gitu ya. Gini aja deh. Visual storytelling gimana? Biar Iya, gue kita pengen bertanya sih, kalau memang udah nggak pertanyaan, gue pengen bertanya sama suhunya. Oke, sebelum lo bertanya boleh nggak kita break dulu? Gue soalnya timekeeping. Habis itu nanti setelah kita selesai break, gue biarin nanya. Oke? Sip? Siap. Oke, silakan kita break dulu. Terima kasih.